Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vera Anissa dari kelas 2A. Saya dari kelompok 9 ingin menjelaskan tugas pemenuhan UAS mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yaitu proyek GUI Python. Berikut merupakan nama anggota dari kelompok 9. Studi kasus dari kelompok 9 yakni aplikasi reservasi hotel Stay Easy memungkinkan pengguna untuk melakukan reservasi kamar hotel dengan mengisi informasi pelanggan dan memilih pilihan hotel, tipe kamar, jumlah malam menginap, dan metode pembayaran. Terdapat 3 form, yakni form input, berisi NIK, nama dan tujuan. Yang kedua, form transaksi terdiri dari pilihan hotel, tipe kamar, jumlah malam, total pembayaran, dan metode pembayaran. Yang ketiga adalah form laporan, yakni cetak, selesai, dan terdapat QR code di bawahnya. Terdapat komponen GUI terdiri di 6 komponen. Yang pertama, window. Pada bagian ini objek tiket dari model tiket inter digunakan untuk membuat jendela utama reservasi hotel app, kemudian diinisialisasi dengan objek root sebagai parameter, dan main loop digunakan untuk menjalankan aplikasi. Bahasa program bisa dilihat di sebelah kiri layar. Yang kedua, label. Pada bagian ini, label dengan teks "Selamat datang di aplikasi reservasi hotel" dibuat dan ditempatkan pada sel page pertama. Yang ketiga, entry. Pada bagian ini, sebuah entry widget untuk dimasukkan pada NIK dibuat dan ditempatkan pada sel page pertama. Yang keempat, radio button. Pada bagian ini, sebuah tombol centang untuk memilih metode pembayaran QRIS dibuat dan ditempatkan pada sel page kedua. Yang kelima, pada bagian combo box. Sebuah combo box untuk memilih hotel dibuat dengan opsi yang didefinisikan dalam sel hotel options dan ditempatkan pada sel page kedua. Yang keenam, push button. Pada bagian ini, tombol selanjutnya dibuat dengan perintah untuk beralih ke halaman berikutnya. Selanjutnya, fungsi dan struktur. Fungsi, inisialisasi aplikasi dan konfigurasi awal. Bertujuan membuat objek root untuk tiket inter mengatur judul aplikasi, inisialisasi variabel dan widget, menampilkan halaman pertama, dan menghubungkan ke database MySQL. Selanjutnya, membuat tabel pelanggan dan transaksi di database MySQL jika belum ada. Tujuannya mengeksekusi perintah SQL untuk membuat tabel-tabel yang dibutuhkan. Selanjutnya, membuat widget untuk halaman pertama, yaitu bertujuan membuat label dan entry untuk input NIK, nama, dan tujuan, serta button untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Membuat widget untuk halaman kedua, bertujuan membuat label, combo box untuk memilih hotel dan tipe kamar, entry untuk jumlah malam, check buttons untuk metode pembayaran, dan button untuk melanjutkan atau kembali. Kemudian membuat widget untuk halaman ketiga, tujuannya membuat label dan button untuk membuat bukti pembayaran dan menyelesaikan reservasi. Menyimpan data reservasi ke dalam database MySQL. Tujuannya mengecek apakah reservasi sudah ada. Jika belum ada, menyimpan database pelanggan dan transaksi ke dalam tabel. Selanjutnya, mereset data input dan menyimpan reservasi ke dalam database. Tujuannya menghapus data yang di-input, menyimpan data ke dalam database, dan menampilkan halaman pertama. Selanjutnya, mencetak bukti pembayaran dalam bentuk QR code dan menampilkan QR code di GUI. Tujuannya mengambil data reservasi, membuat QR code, dan menampilkan QR code di GUI. Menampilkan halaman sesuai dengan nomor halaman yang diberikan. Bertujuan menyembunyikan halaman yang sedang aktif dan menampilkan halaman baru. Mengupdate total pembayaran berdasarkan pilihan hotel, tipe kamar, dan jumlah malam. Bertujuan menghitung total pembayaran dan menampilkan di GUI. Selanjutnya, menampilkan halaman ketiga dengan mengupdate total pembayaran. Bertujuan memanggil update total payment dan show page. Kemudian mengupdate total pembayaran, menyimpan reservasi ke dalam database, menampilkan halaman ketiga, dan mencetak bukti pembayaran.
Tujuannya memanggil beberapa fungsi yang terkait. Selanjutnya, fungsi insert pelanggan untuk bahasa pemrograman bisa dilihat di sebelah kanan layar. Fungsi insert pelanggan pada kelas reservasi hotel app merupakan implementasi operasi penyisipan data ke dalam tabel pelanggan pada database. Fungsinya menerima nilai NIK, nama, tujuan sebagai parameter dan kemudian dimasukkan ke dalam tabel pelanggan. Selanjutnya, fungsi select pelanggan. Metode ini berfungsi mengeksekusi query dan mengambil seluruh baris data dari tabel pelanggan. Hasilnya kemudian diambil dengan bantuan metode fetch-all dan dari kursor database. Fungsi update pelanggan bagian dari kelas untuk manajemen database yang bertujuan untuk mengubah data pelanggan dalam tabel. Tujuannya sebagai identifikasi unik pelanggan dan new nama sebagai nama baru. Jika berhasil, pesan data update in pelanggan tabel. Jika terjadi kesalahan, pesan error dicetak dengan informasi kesalahan yang spesifik. Kemudian fungsi delete pelanggan. Fungsi ini menerima parameter NIK yang merupakan nomor induk kependudukan pelanggan yang akan dihapus. Implementasinya fungsi menggunakan query SQL delete untuk menghapus baris berdasarkan nilai NIK. Kemudian fungsi insert transaksi. Fungsi ini bagian dari sebuah kelas yang bertujuan untuk menyediakan metode untuk menyimpan data transaksi ke dalam database. Kemudian fungsi select transaksi memiliki fungsi mengeksekusi query SQL select yang memilih semua kolom bintang dari tabel transaksi. Fungsi update transaksi merupakan metode dalam sebuah kelas Python yang digunakan untuk memperbarui status pembayaran pada tabel transaksi dalam database. Kemudian fungsi delete transaksi, fungsi ini beroperasi untuk penghapusan transaksi dari database. Metode ini menerima parameter ID transaksi yang digunakan untuk menentukan baris data mana yang akan dihapus dari tabel transaksi. Nah, berikut merupakan form pertama dari aplikasi StayEasy. Terdapat ucapan selamat datang di aplikasi reservasi hotel, kemudian kita menginputkan NIK, nama, tujuan. Selanjutnya, form yang kedua, terdapat pilihan hotel, di dalamnya terdapat 3 inputan pilihan hotel dan kita akan menginputkan tipe kamar, jumlah malam, total pembayaran, metode pembayaran, yakni terdapat fungsi yang dicentang. Jika kalian ingin kembali ke halaman berikutnya, klik kembali, dan jika sudah yakin dengan inputannya, bisa klik selanjutnya. Nah, di dalam form pertama terdapat cetak bukti pembayaran. Di sini terdapat QR kodenya. Di dalam QR kode terdapat informasi tentang reservasi yang kalian inputkan tadi. Database yang masuk di localhost, kita sudah menginputkan 5 isi data. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.